Ya, Lena, kali ini kita akan berbicara mengenai suatu keluhan yang cukup banyak dialami oleh masyarakat kita juga. Selain tadi kita bicara mengenai sinusitis, sekarang ada kita bicara mengenai sembelit. Baik, segmen mitos fakta ini saya akan memberikan kepada Anda beberapa wacana yang berkaitan dengan sembelit. Ya, yang pertama, nanti Lena akan mencari beberapa orang atau pemirsa yang di studio untuk mencari jawaban mereka. Oke. Ya, tanya alasannya kenapa. Baik, siap Ya, dok. silakan. Laksanakan. Ya. Ya, oke. Kita masuk kepada wacana yang pertama. Nah, ini dia. Buang air besar harus tiap hari. Mitos atau fakta? Oke, buang air besar tiap hari, mitos atau fakta? Oke. Mbak, siapa mbak namanya? Luffy. Luffy, oke Mbak Luffy. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa mitos? Sesuai dengan saluran pencernaannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan saluran pencernaannya itu bagus, ya pasti kan setiap hari itu pasti akan mengalami BAB gitu. Buang air besar Iya, gitu ya. air besar. Jadi itu mitos nggak harus setiap hari gitu ya, tergantung dari tubuh itu sendiri. Oke, dokter, benar atau tidak? Faktanya adalah seperti apa? Ini mitos atau fakta? Iya, jawabannya apa? Mitos. Benar. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa setiap hari ya harus buang air besar. Meskipun jadwal setiap pagi itu adalah jadwal yang paling umum, tiap individu itu beda-beda, Lena. Betul, apalagi Iya. aku live jam 6:30 pagi, nggak mungkin kan nongkrong dulu pas mau live. Itu dia ya. Yang penting adalah schedule-nya teratur. Mau itu sehari bisa 2-3 kali, kemudian seminggu itu atau istilahnya 2 hari sekali, tapi yang penting adalah sembelit apabila seminggu itu kurang dari 3 kali. Kita lanjut kepada wacana berikutnya, apakah ini mitos atau fakta? Nah, BAB yang ditahan itu akan diserap lagi oleh tubuh dan mengakibatkan tubuh keracunan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oke, mungkin dekat aja. Mbak, dengan siapa Mbak? EN, mitos atau fakta? Mitos. Karena tergantung apa sih pencernaan kita. Nah, itu bukan sebagai penyakit apa tadi? Racun dalam tubuh. Soalnya sesuai pencernaan kita masing-masing gitu. Oke. Jadi katanya adalah mitos sesuai dengan pencernaan masing-masing, Dok. Penyerapan racun itu, Dok. Jawabannya adalah mitos. Yeay! Tapi belum ada pembuktian secara klinis bahwa BAB atau hasrat ingin buang air besar ditahan itu bisa mengakibatkan timbunan racun dalam tubuh, itu belum ada. Ya. Berikutnya, olahraga melancarkan buang air besar, mitos atau fakta? Oke, olahraga. Tadi di bawah sudah, mungkin saya agak naik deh sekarang. Oke, Mbak, dengan siapa Mbak? Fami. Mitos atau fakta? Kalau pendapat saya fakta. Kenapa? Soalnya dengan olahraga itu metabolisme itu jadi lancar dan sistem darah lancar, jadi pencernaan pun ikut lancar juga. Jawabannya adalah, Dok? Jawabannya adalah fakta. Yeay! Kenapa bisa fakta? Lena sini kemari. Ya, kenapa bisa fakta? Karena bagaimanapun olahraga itu baik untuk sistem metabolisme tubuh, termasuk sistem metabolisme di pencernaan. Ini akan mempengaruhi atau membantu membuat saluran pencernaan itu berjalan dengan baik. Dari usus halus ke usus besar, akhirnya ke proses pembuangan. Ya, terima kasih Lena atas bantuannya untuk menginterupsi atau apa namanya ya? Itu kalau polisi itu apa namanya? Interogasi. Interogasi. Jahat kali. Interogasi pertanyaan. Baik, mungkin Anda yang di rumah dan juga yang di studio ingin tahu kok bisa sembelit. Itu gimana prosesnya? Bahwa kita itu makan kan setiap hari. Apabila Anda kekurangan cairan atau kurang serat, tentunya ini akan mempengaruhi perjalanan makanan ke usus. Mungkin kita bisa lihat di animasi ini ya. Ya. Nah, ini dia, Lena. Di saat proses pencernaan itu terjadi, ya. Nah, ini kan proses makanan tadi. Apabila kurang cairan, kemudian kurang serat, tentunya proses ini akan terganggu. Sisa makanan ini akan mengeras, sulit untuk ke bawah, susah keluar. Ya, jalannya lambat.
keras sampai di sini kan butuh usaha. Iya kan? Iya. Kita ingin menunjukkan bahwa itu yang terjadi pada tubuh kita atau pada saluran pencernaan kita apabila kita mengkonsumsi makanan tidak mengandung serat atau kurang cairan. Nah, Oke. di Dr. Oz Indonesia kita akan membantu Anda memilih beberapa makanan yang bisa mengurangi keluhan sembelit. Ayo, Lena, Oke. kita ke demo set. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan dan juga tentunya adalah minuman yang bisa membantu mengurangi gejala atau keluhan dari sembelit. Sembelit. Ya, di Dr. Oz Indonesia kita akan selalu memberikan tips kepada pemirsanya. Satu langkah yang harus diperhatikan untuk mengurangi keluhan sembelit adalah air putih. Walaupun tidak ada takaran harus minum 1, 2, 3, 4 atau 10 liter, yang penting adalah usahakan selalu untuk mengkonsumsi air putih dan batasi mengkonsumsi kopi atau teh jika tidak diperlukan. Ya, Ya. apalagi air kali. Ya. Itu lu lebih gak boleh dong. Itu dia. Nah, yang kedua adalah kacang-kacangan. Bolehlah untuk doyan mengkonsumsi kacang-kacangan, ya, seperti kacang polong. Nah, saya senang sekali itu kalau ada terinya gitu. Ini dibikin saus asam manis enak pakai kacang polong. Nanti buatin saya satu ya. Iya, siap. Atau blueberry, ya, beri-berian. Ini juga sangat mengandung serat, ya, untuk membantu mengurangi. Enak. Oke, ya. Kemudian karbohidrat kompleks, ya, karbohidrat kompleks ini bisa dari seperti kentang direbus, ya. Ini roti gandum. Roti gandum itu kandungan seratnya lebih tinggi dibanding roti putih biasa, ya. Lalu jagung. Di sini jagung memang beberapa makanan diusahakan adalah kondisinya direbus, ya, dibanding digoreng. Betul, karena minyak-minyaknya itu ya, Dok ya. Iya, itu dia. Karena juga masalah keluhan tadi. Gak apa-apa, saya pisang aja, Dok. Nah, Saya bisa. pisang ini ya, istilahnya mengandung kalium, juga dia bisa membantu untuk mengurangi keluhan atau gejala sembelit, ya, seperti itu. Atau pir, ya, itu juga sama buah-buahannya, ya. Kemudian sayur, Len. Saya senang sekali kalau brokoli ini juga dimasak sop, dicampur dengan kentang. Sebenarnya pulang ini bisa aja dari situ sini campur semua sini. Ya. Brokoli, bayam, ya, selain dia kaya vitamin akan mineral juga bisa mengurangi keluhan dari sembelit Anda. Itu dia. Sambil menunggu Lena menghabiskan pisangnya, setelah ini akan ada informasi mengenai suatu tempat yang cukup nyaman bagi bakteri atau kuman berkembang biak di rumah Anda. Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Pemirsa yang di rumah, biasanya saya yakin nih, Dr. Rian akan melakukan inspeksi ke dapur Dona Harun. Setelah ini di Dr. Oz Indonesia. Iya,